Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Anwar Nasihin, NIM 2004 010129 dari kelas Farmasi 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kation golongan 3 sebagai salah satu tugas UTS teori kimia kualitatif. Baik, di sini sebelum ada teori selanjutnya, ada dulu perbedaan antara kimia kualitatif dan kimia kuantitatif. Kimia kualitatif itu dibatasi untuk mengetahui atau mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur zat. Selanjutnya, kimia kualitatif itu bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi suatu zat. Selanjutnya, zat yang ditetapkan itu disebut dengan analit. Kalau analisis kuantitatif itu adalah untuk menentukan berapa jumlah. Analisis kuantitatif berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Kemudian jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel itu disebut dengan kadar atau konsentrasi. Selanjutnya, teori dasar analisis kualitatif itu adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu unsur atau senyawa kimia yang terdapat dalam sebuah sampel berdasarkan sifat kimia dan fisika. Menurut Anonim 2007. Prinsip dasar analisis kation. Analisis kation itu memerlukan pendekatan yang sistematis. Analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemisahan dan identifikasi. Untuk pemisahan itu dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Setelah itu dapat diidentifikasi. Untuk kation golongan 3 itu membentuk sulfida yang lebih larut dibanding golongan 2. Yaitu tidak bereaksi dengan HCl tetapi membentuk endapan dengan H2S dalam suasana asam encer. Selanjutnya, bereaksi golongannya itu adalah NH42S atau amonium sulfida. Bentuknya endapan garam sulfida. Kation golongan 3 dibagi menjadi dua subgolongan. Pertama itu adalah 3A golongan besi, Fe2+, Fe3+, Al3+, dan Cr3. Selanjutnya ada 3B atau golongan zinc itu Ni2+, kemudian CO2+, Mn2+, dan Zn2+. Untuk endapan kation yang terbentuk itu FeS itu hitam, AlOH itu putih, CrOH3 hijau, NiS hitam, COS hitam, MnS pink atau merah jambu, ZnS itu adalah putih. Baik, di sini saya harus menjelaskan mengenai analisis kation Al, kemudian Cr dan Co. Aluminium itu apa? Adalah logam putih yang liat dan dapat ditempa. Bubuknya berwarna abu-abu. Aluminium melebur pada 659 derajat Celcius. Ion-ion aluminium atau Al3+ itu membentuk garam-garam yang tak berwarna dengan anion-anion yang tak berwarna. Reaksi ion aluminium ini adalah larutan amonium itu endapannya putih seperti gelatin, yaitu aluminium hidroksida atau AlOH3 yang larut sedikit dengan reagensia berlebihan. Untuk reaksinya Al3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menjadi endapan AlOH3 ditambah 3NH4+. Selanjutnya, larutan natrium hidroksida itu endapan putih aluminium hidroksida. Al3+ ditambah 3OH- menjadi AlOH3 endapan. Selanjutnya, Cr atau kromium adalah logam kristalin yang putih tak begitu liat dan tidak dapat ditempa. Dengan berarti ia melebur pada 1765 derajat Celcius. Logam ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Jika terkena udara akan terbentuk ion-ion kromium. Cr ditambah 2H+ menjadi Cr2+ plus H2.
Cr ditambah 2HCl menjadi Cr2 plus ditambah 2Cl min ditambah H2. Untuk reaksinya, larutan amonia endapan seperti gelatin yang berwarna abu-abu hijau sampai abu-abu biru, yaitu kromium 3 hidroksida. CrOH3 Cr3 plus ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menjadi CrOH3 endapannya ditambah 3NH4 plus. Larutan natrium hidroksida itu endapan kromium 3 hidroksida. Cr3 plus ditambah 3OH min menjadi CrOH3 endapannya. Yang terakhir adalah kobalt atau Co. Kobalt itu adalah logam berwarna abu-abu seperti baja yang bersifat sedemikian magnetis yang melebur pada 1490 derajat Celcius. Logam ini mudah melarut dalam masa-masa mineral encer. CO2. CO maksudnya ditambah 2H plus menjadi CO2 plus ditambah H2. Reaksi-reaksi kobalt dapat dipelajari dengan larutan natrium hidroksida dalam keadaan dingin mengendap suatu garam-garam berwarna biru. CO2 plus ditambah OH min ditambah NO3 min menjadi COOHNO3 endapan. Larutan amonia itu, jika tak terdapat garam-garam amonium, sedikit amonia akan mengendapkan garam basa. CO2 plus ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3 min menjadi COOHNO3 min plus NH4 plus. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.